pada saat Anda mencapai usia 80 tahun, Anda bisa saja kehilangan hingga 50% dari massa otot Anda. Bayangkan bangun suatu hari, kesulitan menaiki tangga, atau membutuhkan bantuan untuk bangkit dari kursi. Ini adalah kenyataan bagi jutaan lansia. Namun itu tidak harus menjadi nasib Anda. Ada kebenaran yang jarang diketahui yang bisa membalikan proses ini sepenuhnya, menjaga Anda tetap kuat dan mandiri hingga usia 90-an. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan 7 kebiasaan kuat yang digunakan oleh para lansia luar biasa, mereka yang mempertahankan kekuatan otot yang luar biasa, untuk menentang efek penuaan yang khas. Kebiasaan-kebiasaan ini, didukung oleh penelitian mutakhir, bisa menjadi perbedaan antara berkembang di tahun-tahun terakhir hidup Anda atau bergantung pada orang lain. Terus tonton untuk mengetahui bagaimana Anda bisa mulai menerapkan praktik yang mengubah hidup ini hari ini. Jika Anda belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Studi ilmiah, termasuk yang diterbitkan dalam Journal of Physiology, menunjukkan bahwa kehilangan otot yang signifikan pada orang dewasa yang lebih tua tidaklah tak terhindarkan. Meskipun banyak individu di usia 70-an kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti menaiki tangga atau bangkit dari kursi, ada sekelompok luar biasa dari lansia yang terus mempertahankan kekuatan otot, fungsionalitas, dan bahkan penampilan yang mirip dengan individu yang jauh lebih muda. Supragers, ini secara teratur mengungguli orang yang lebih muda dalam uji kekuatan. Mereka sering terlihat mendaki, berpartisipasi dalam berbagai olahraga, dan menjalani kehidupan yang sepenuhnya mandiri hingga usia 90-an. Kelompok ini menantang asumsi umum bahwa penuaan otomatis mengarah pada kehilangan kemampuan fisik dan kualitas hidup. Lalu, apa rahasia di balik kekuatan dan ketahanan mereka yang mengesankan? Peneliti dari Mayo Clinic telah mempelajari lansia yang tangguh ini dan mengidentifikasi beberapa praktik kunci yang secara signifikan memperlambat, bahkan membalikan, kehilangan otot seiring bertambahnya usia. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak banyak diketahui dan sering diabaikan oleh para profesional kesehatan yang memberi nasihat kepada orang dewasa yang lebih tua. Sebuah angka mencengangkan, yaitu 93% individu yang lebih tua tidak menyadari kebiasaan-kebiasaan ini. Akibatnya, mereka mungkin melewatkan cara-cara penting untuk melestarikan massa otot dan kesejahteraan secara keseluruhan. Salah satu kesalahan yang paling umum dan mudah dikelola melibatkan praktik yang banyak dari kita lakukan setiap hari. Kesalahan ini dapat memicu jalur genetik yang mempercepat degradasi otot, yang menyebabkan penurunan kesehatan fisik yang lebih cepat. Memperbaiki kesalahan ini bisa menjadi kunci untuk menua secara mandiri dan menghindari bergantung pada orang lain saat kita menua. Sebelum kita menjelajahi praktik yang mengubah permainan ini, kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah. Beritahu kami dari mana Anda menonton. Dan jika Anda baru di saluran ini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips dan wawasan berharga tentang penuaan dengan anggun. Sekarang, mari kita selami praktik yang bisa mengubah segalanya untuk kesehatan otot Anda seiring bertambahnya usia. 1. Kekuatan stres hormetik. Stres hormetik adalah praktik yang mungkin terdengar bertentangan, namun mempromosikan kesehatan dan umur panjang, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Stresor ini melibatkan paparan tubuh pada periode stres singkat yang, dalam jumlah yang tepat, dapat merangsang respons yang menguntungkan, memperkuat tubuh, dan meningkatkan ketahanan. Istilah hormesis merujuk pada konsep ini, di mana dosis rendah dari zat atau kondisi yang biasanya berbahaya, seperti panas, dingin, atau bahkan puasa, justru memicu efek positif dalam tubuh. Ketika dilakukan secara berselang-seling, stresor ini dapat mempromosikan adaptasi fisik dan seluler yang meningkatkan kesehatan, kekuatan otot, dan kesejahteraan secara keseluruhan seiring kita menua. Salah satu stresor hormetik yang sering dilakukan oleh supragers adalah paparan fluktuasi suhu, seperti bergantian antara lingkungan panas dan dingin. Misalnya, banyak supragers yang mempraktikkan teknik paparan dingin, seperti mandi air dingin atau terjun ke dalam air dingin, untuk meningkatkan kesehatan otot mereka. Dengan mengakhiri mandi mereka dengan 30-60 detik air dingin, mereka merangsang produksi lemak coklat, jenis lemak yang membakar energi untuk menghasilkan panas. Proses ini membantu meningkatkan biogenesis mitokondria, yang meningkatkan kemampuan tubuh untuk memproduksi energi dengan efisien. Paparan dingin juga mengaktifkan adiponektin, hormon yang membantu melindungi jaringan otot dari degradasi. Demikian juga,
Paparan panas melalui praktik seperti penggunaan sauna atau mandi air panas mengaktifkan protein kejut panas, yang memainkan peran penting dalam memperbaiki sel-sel otot dan mencegah kerusakan otot. Penelitian mendukung efektivitas stresor berbasis suhu ini. Sebuah studi Finlandia menemukan bahwa individu yang menggunakan sauna 47 kali seminggu mengalami penurunan 40% dalam kehilangan otot selama 1 dekade dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan sauna. Praktik sederhana ini bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mempertahankan kekuatan otot saat kita menua. Stresor hormetik lain yang sering diterapkan oleh supragers adalah puasa intermiten. Dengan membatasi makan dalam jendela waktu Agustus 10 jam setiap hari, individu mengaktifkan autophagy, proses pembersihan sel yang menghilangkan komponen yang rusak, memperbaiki kesehatan otot dan kualitasnya. Penelitian dari Salk Institute menunjukkan bahwa puasa intermiten dapat meningkatkan fungsi mitokondria dalam sel otot hingga 10% hanya dalam 12 minggu. Kunci efektivitas stresor-stresor ini terletak pada sifatnya yang singkat dan sesekali, memungkinkan adanya periode pemulihan antara setiap paparan. Praktik-praktik ini merangsang gen longevitas seperti CHINS dan FOXO-S, yang memainkan peran penting dalam menjaga jaringan otot dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dengan memasukkan stresor hormetik ini ke dalam rutinitas mereka, orang dewasa yang lebih tua dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, ketahanan, dan vitalitas mereka hingga tahun-tahun tua mereka. 2 waktu protein yang strategis seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi kurang efisien dalam memanfaatkan protein. Fenomena ini dikenal sebagai resistensi anabolik. Ini berarti bahwa sekadar mengonsumsi sejumlah besar protein sekaligus tidak akan mendukung pertumbuhan atau pemeliharaan otot. Seiring penurunan massa otot secara alami dengan usia, memastikan tubuh kita dapat menggunakan protein dengan efektif menjadi semakin penting. Salah satu strategi utama untuk melawan resistensi anabolik adalah fokus pada waktu konsumsi protein sepanjang hari, bukan jumlah total yang dikonsumsi dalam satu kali makan. Penelitian telah menunjukkan bahwa membagi asupan protein ke dalam beberapa kali makan dapat secara signifikan meningkatkan sintesis protein otot dan membantu memelihara massa otot. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, orang dewasa yang lebih tua yang membagi asupan protein mereka secara merata sepanjang hari mengalami hasil yang lebih baik dalam hal pemeliharaan dan pertumbuhan otot dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi sebagian besar protein dalam satu kali makan. Metode ini memungkinkan tubuh untuk lebih efektif menggunakan protein untuk perbaikan dan pertumbuhan otot, menjadikannya bagian penting dari rencana nutrisi yang bertujuan untuk mendukung penuaan yang sehat. Manfaat waktu protein didukung oleh studi tambahan. Salah satu studi dari Universitas Texas mengungkapkan bahwa individu yang mengonsumsi 25-30 gram protein berkualitas tinggi di setiap makan melihat peningkatan sebesar 25% dalam sintesis protein otot dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi jumlah yang sama sekaligus. Penelitian ini menyoroti pentingnya asupan protein yang konsisten sepanjang hari untuk memaksimalkan peluang pembentukan otot, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan massa otot dan kekuatan seiring waktu. Memasukkan makanan kaya protein ke dalam setiap makan adalah kunci untuk mendukung kesehatan otot. Pilihan seperti telur, yogurt Yunani, daging tanpa lemak, ikan, dan protein nabati seperti kacang-kacangan dan lentil semuanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik. Bagi mereka yang mengikuti diet vegetarian atau nabati, sumber protein ini bisa sama efektifnya jika dikonsumsi pada interval yang teratur. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, harap beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 3. Optimasi vitamin D. Tahukah Anda bahwa lebih dari 80% lansia menderita kekurangan vitamin yang dapat berdampak signifikan pada kekuatan otot dan kesehatan secara keseluruhan? Vitamin tersebut adalah vitamin D. Nutrisi penting yang memainkan peran vital tidak hanya dalam mendukung kesehatan tulang tetapi juga dalam fungsi otot. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa vitamin D mengaktifkan gen-gen tertentu yang bertanggung jawab untuk sintesis protein otot, yang merupakan kunci untuk menjaga kekuatan otot dan mobilitas. Lansia yang mempertahankan tingkat vitamin D optimal rata-rata 25% lebih kuat daripada mereka yang memiliki kadar rendah. Selain itu, mereka mengalami keseimbangan dan koordinasi yang lebih baik, 2 faktor yang sangat penting untuk mencegah jatuh yang berbahaya. Supragers, individu berusia di atas 80 tahun yang dalam kondisi fisik dan mental luar biasa, seringkali mempertahankan tingkat vitamin D optimal. Biasanya, kadar vitamin D mereka di atas 40 ng/ml, yang dianggap ideal. Sebaliknya, banyak orang dewasa yang lebih tua memiliki kadar di bawah 20 ng/ml,
yang diklasifikasikan sebagai kekurangan. Meskipun paparan sinar matahari membantu tubuh menghasilkan vitamin D secara alami, ini menjadi kurang efektif seiring bertambahnya usia karena perubahan komposisi kulit dan kemampuan untuk mensintesis vitamin tersebut. Ini berarti bahwa banyak lansia perlu bergantung pada suplemen untuk mencapai tingkat vitamin D yang diperlukan, dan penelitian menyarankan bahwa antara 2.000 hingga 4.000 IU per hari adalah jumlah yang disarankan untuk orang dewasa yang lebih tua. Inti dari pembahasan ini cukup sederhana. Jika Anda seorang lansia, sangat penting untuk melengkapi asupan vitamin D, terutama pada bulan-bulan musim dingin ketika paparan sinar matahari terbatas. Anda mungkin juga ingin mempertimbangkan untuk melakukan tes darah guna memeriksa kadar vitamin D Anda. Selain suplemen, memasukkan makanan yang kaya vitamin D seperti ikan berlemak, kuning telur, dan produk susu yang diperkaya dalam diet Anda dapat membantu meningkatkan asupan vitamin D dan mendukung kekuatan otot, keseimbangan, serta kesehatan secara keseluruhan. 4. Mengurangi peradangan-peradangan kronis, yang sering disebut sebagai inflammaging, adalah kondisi tersembunyi yang mempercepat proses alami kehilangan otot seiring bertambahnya usia. Inflammaging terjadi ketika peradangan tingkat rendah terus berlangsung selama waktu yang lama, menyebabkan kerusakan otot secara perlahan. Jenis peradangan ini memicu berbagai jalur molekuler dalam tubuh yang meningkatkan laju pemecahan protein otot, jauh melebihi kemampuan tubuh untuk meregenerasi dan memperbaiki sel-sel otot. Akibatnya, individu dapat mengalami penurunan signifikan dalam massa dan kekuatan otot, yang dapat menyebabkan kelemahan, peningkatan risiko jatuh, dan penurunan fungsi tubuh secara keseluruhan. Bagi banyak orang, proses ini dapat dimulai dengan diam-diam, sehingga lebih sulit untuk terdeteksi hingga efeknya lebih terlihat. Salah satu cara orang dengan umur panjang luar biasa, yang sering disebut sebagai supragers, mengurangi efek peradangan dan kehilangan otot adalah dengan mengambil langkah-langkah proaktif dan terarah untuk mengelola peradangan dalam tubuh mereka. Supragers dikenal karena kemampuan mereka untuk mempertahankan fungsi fisik yang muda hingga usia tua, dan salah satu rahasia mereka terletak pada pengelolaan peradangan. Dengan memasukkan beberapa kebiasaan gaya hidup kunci, mereka dapat membantu mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh peradangan kronis pada otot. Misalnya, supragers mengutamakan tidur, dengan tujuan tidur 7 hingga 8 jam tanpa gangguan setiap malam. Ini sangat penting karena tidur membantu mengatur respons peradangan tubuh, menurunkan penanda peradangan dalam tubuh. Selain itu, mereka sangat memperhatikan kesehatan usus mereka, mengonsumsi makanan kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, dan produk fermentasi seperti yogurt dan sauerkraut, yang membantu mendukung mikrobioma yang sehat. Menjaga flora usus yang seimbang terkait dengan pengurangan peradangan dan kesehatan secara keseluruhan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, latihan intensitas moderat secara teratur, bersama dengan konsumsi makanan anti peradangan seperti asam lemak omega-3, kurkumin, dari kunyit, dan makanan kaya polifenol seperti beri dan minyak zaitun, adalah cara lain yang kuat untuk melawan peradangan. Makanan dan suplemen ini telah terbukti menurunkan tingkat peradangan, membantu mempertahankan fungsi dan kekuatan otot. Inti, untuk mempertahankan kesehatan otot dan melawan peradangan kronis, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup, mengelola kesehatan usus Anda, dan memasukkan makanan dan suplemen anti peradangan dalam rutinitas harian Anda. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi peradangan dan mempertahankan fungsi otot seiring bertambahnya usia. 5 vitamin terarah untuk mempertahankan otot meskipun makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak dikenal luas perannya dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Sangat penting juga untuk fokus pada mikronutrien, yang berperan penting dalam mempertahankan massa otot, terutama saat kita menua. Mikronutrien seperti magnesium, kreatin, dan vitamin B sangat penting untuk mempertahankan fungsi dan kekuatan otot yang optimal sepanjang tahun. Nutrisi penting ini seringkali diabaikan, namun sangat penting untuk mendukung kinerja fisik dan umur panjang secara keseluruhan. Magnesium untuk fungsi otot. Magnesium adalah mineral penting yang berkontribusi pada kesehatan otot, namun studi menunjukkan bahwa lebih dari 70% lansia kekurangan magnesium. Mineral ini terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatis dalam tubuh. Banyak di antaranya sangat penting untuk fungsi otot, produksi energi, dan sinyal saraf. Penelitian telah menunjukkan bahwa individu dengan kadar magnesium yang cukup mengalami peningkatan signifikan dalam kinerja fisik, termasuk peningkatan 30% dalam kekuatan genggaman. Magnesium memainkan peran yang sangat penting dalam kontraksi dan relaksasi otot, sehingga kekurangan magnesium dapat menyebabkan kram otot dan kelemahan. Supragers, individu yang dikenal karena hidup sehat dan panjang umur,
seringkali sengaja memasukkan makanan kaya magnesium dalam diet mereka. Sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, dan bahkan coklat hitam adalah sumber magnesium yang sangat baik dan membantu menjaga otot tetap kuat dan berfungsi seiring bertambahnya usia. Kreatin untuk energi otot. Kreatin, yang sering dikaitkan dengan binaragawan dan atlet, adalah nutrisi penting lainnya yang mendukung kesehatan otot dan produksi energi, dan tidak hanya untuk orang muda. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas S1 MCHE Pronunciation Master menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengonsumsi kreatin mengalami perbaikan dalam massa otot dan fungsi kognitif. Kreatin membantu memproduksi ATP, adenosine triphosphate, yang merupakan sumber utama energi untuk sel-sel otot selama aktivitas singkat. Seiring bertambahnya usia, cadangan kreatin alami kita menurun, yang dapat mempengaruhi vitalitas fisik dan kognitif kita. Mengonsumsi kreatin dapat mendukung tidak hanya kekuatan otot, tetapi juga kejernihan mental dan fungsi memori. B12 untuk kesehatan saraf. Vitamin B12 memainkan peran kunci dalam fungsi saraf dan produksi energi otot. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan kita untuk menyerap B12 berkurang, terutama bagi individu yang mengonsumsi obat-obatan seperti metformin, yang umum diberikan untuk diabetes. Kekurangan B12 dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan bahkan masalah neurologis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan otot. Untuk mengatasi hal ini, mengonsumsi metilkobalamin, bentuk bioaktif dari B12, sangat dianjurkan untuk orang dewasa yang lebih tua. Metilkobalamin lebih mudah diserap oleh tubuh dan memastikan bahwa sel-sel otot menerima energi yang mereka butuhkan untuk fungsi optimal. Tak keawai, untuk menjaga kesehatan dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia, pastikan Anda mendapatkan cukup magnesium, kreatin, dan B12. Mengintegrasikan mikronutrien ini ke dalam diet Anda melalui makanan dan suplemen dapat membantu Anda mempertahankan fungsi otot, meningkatkan tingkat energi, dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. 6. Mempertahankan kesehatan neuromuskular. Seiring bertambahnya usia, salah satu perubahan yang paling signifikan dalam tubuh kita adalah penurunan bertahap dalam hubungan antara otot dan saraf kita, yang dikenal dengan sebutan persimpangan neuromuskular. Kerusakan ini memengaruhi kemampuan otak untuk secara efektif mengaktifkan otot, yang mengarah pada penurunan kekuatan, koordinasi, dan fungsi otot secara keseluruhan. Akibatnya, tugas-tugas sederhana yang dulunya terasa mudah kini mungkin menjadi semakin menantang. Namun, supragers, mereka yang tetap aktif secara fisik dan mental tajam hingga usia lanjut, mempertahankan hubungan vital ini dengan terlibat dalam aktivitas yang memerlukan koordinasi dan presisi. Aktivitas ini merangsang sistem saraf dan meningkatkan komunikasi antara otot dan otak. Supragers seringkali mencakup latihan seperti tai chi, tari, atau tenis dalam rutinitas mereka. Jenis latihan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan otot, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang cermat antara tubuh dan pikiran. Misalnya, tai chi melibatkan gerakan lambat dan disengaja yang berfokus pada keseimbangan dan postur, yang meningkatkan koordinasi fisik dan mental. Tari, dengan cara yang serupa, menantang otak untuk menyinkronkan gerakan dengan irama dan waktu, sementara tenis memerlukan reaksi cepat dan perencanaan strategis, menjadikannya latihan seluruh tubuh. Semua aktivitas ini sangat baik untuk mempertahankan hubungan neuromuskular yang dapat mulai melemah seiring usia. Suplemen terarah untuk kesehatan neuromuskular. Selain aktivitas fisik, suplemen tertentu dapat mendukung kesehatan neuromuskular dan membantu melindungi hubungan antara otot dan saraf. Asam alfa-lipoik, asetil L-karnitin, dan bentuk-bentuk tertentu dari vitamin B1, seperti benfotiamine, dikenal memiliki sifat neuroprotektif yang dapat membantu mempertahankan fungsi neuromuskular. Suplemen ini bekerja dengan mengurangi stres oksidatif dan mendukung kesehatan sel-sel saraf, sehingga memudahkan otak untuk berkomunikasi dengan otot. Selain itu, mengintegrasikan latihan pernapasan rutin, seperti pernapasan kotak, box breathing, dalam rutinitas harian Anda dapat memberikan dampak yang dalam pada kesehatan neuromuskular. Pernapasan kotak membantu mengaktifkan saraf vagus, yang memainkan peran penting dalam mengatur komunikasi antara otak dan otot. Dengan menenangkan tubuh dan fokus pada napas yang dalam dan terkontrol, Anda dapat meningkatkan fungsi neuromuskular dan koordinasi otot secara keseluruhan. Poin utama, untuk mempertahankan fungsi otot seiring bertambahnya usia, lakukan aktivitas yang memerlukan koordinasi, seperti tai chi, tari, atau tenis. Selain itu,
Pertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen yang mendukung kesehatan neuromuskular dan berlatih latihan pernapasan untuk meningkatkan komunikasi antara otot dan otak Anda, membantu Anda tetap aktif dan kuat di usia lanjut. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentari 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 7. Latihan resistansi progresif. Seiring bertambahnya usia, menjaga massa otot menjadi semakin penting tidak hanya untuk penampilan fisik tetapi juga untuk kesehatan secara keseluruhan, mobilitas, dan kemandirian. Salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan massa otot saat kita menua adalah melalui latihan resistansi progresif, yang telah diidentifikasi oleh para peneliti sebagai intervensi anti penuaan yang paling kuat yang tersedia. Meskipun banyak program latihan kekuatan tradisional fokus pada beban ringan dan repetisi tinggi, pendekatan ini tidak memberikan intensitas yang dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan otot yang signifikan pada orang dewasa yang lebih tua. Sebaliknya, orang yang berusia panjang, individu yang menua dengan vitalitas luar biasa, memahami kekuatan latihan resistansi intensitas tinggi dan memprioritaskannya dalam rutinitas kebugaran mereka. Orang yang berusia panjang melakukan latihan resistansi progresif yang menantang otot mereka hingga kapasitas maksimal. Alih-alih hanya melakukan set repetisi tinggi dengan beban ringan, mereka mendorong diri mereka ke titik kegagalan otot, biasanya 2 kali seminggu. Kegagalan otot terjadi ketika otot didorong melampaui batas biasanya, memicu tubuh untuk beradaptasi dan membangun serat otot yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Proses ini memicu respons anabolik yang meningkatkan sintesis protein otot, yang sangat penting untuk mempertahankan dan membangun massa otot dari waktu ke waktu. Kunci keberhasilan dalam latihan resistansi bukan hanya usaha, tetapi juga intensitas dan konsistensi. Dengan fokus pada peningkatan resistansi secara bertahap, orang yang berusia panjang memastikan bahwa mereka terus membuat kemajuan. Overload progresif ini, secara perlahan meningkatkan berat atau resistansi yang digunakan dalam latihan, memaksa otot untuk tumbuh dan beradaptasi, mencegah terjadinya plateau dalam pengembangan otot. Baik melalui angkat beban, latihan tubuh, atau menggunakan pita resistansi, mempertahankan rutinitas latihan resistansi yang intens dan progresif sangat penting untuk melawan kehilangan massa otot alami yang terkait dengan penuaan. Poin utama, jika Anda belum memulai latihan resistansi progresif, sekaranglah saat yang tepat untuk memulai. Prioritaskan intensitas dalam latihan Anda, dan pastikan Anda secara bertahap meningkatkan resistansi untuk terus menantang otot Anda. Pendekatan ini akan membantu mempertahankan massa otot dan meningkatkan kekuatan serta vitalitas Anda seiring bertambahnya usia. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini tentang menjaga kesehatan dan vitalitas otot seiring bertambahnya usia? Dari kekuatan magnesium, kreatin, dan B1, hingga pentingnya latihan resistansi intensitas tinggi dan aktivitas yang melibatkan tubuh serta otak, ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga otot tetap kuat dan tubuh tetap aktif. Saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari dalam video ini yang Anda antusiaskan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Tinggalkan pendapat Anda di komentar di bawah dan beritahu kami bagaimana Anda berencana untuk mengintegrasikan tips ini dalam rutinitas Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk lebih banyak tips bermanfaat tentang cara menua dengan baik dan hidup sehat serta aktif.